Jakarta. Pemuda Indonesia, izinkan aku membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak bisa. Jika beliau pulang, beliau pasti akan tertekan oleh PKI. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi. Bila Bung Karno dan Bung Hatta bisa kembali sekarang, maka dipastikan proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Apa yang bisa kamu jaminkan agar kami bisa percaya dengan kalimatmu itu? Begini saja, jika proklamasi belum juga dikumandangkan sampai jam 12 pada tanggal 17 Agustus, maka nyawa saya akan menjadi jaminan. Bagaimana? Baiklah, kami setuju. Oke, beri kami Bung Hatta dan Bung Karno. Alhamdulillah ya Kang, sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Iya, Bu. Semoga besok berjalan dengan lancar. Apa sudah ada bendera Indonesianya? Benar. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kau punya kain warna apa? Hanya warna merah dan putih saja Kang. Bendera yang cocok untuk Indonesia. Tolong kau siapkan nanti untuk tanggal 17. Pasti Kang. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Sebelum mulai merumuskan naskah proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta bersama Laksamana Maida menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi.
Sekarang bagaimana nasibnya? Apakah kau membantu kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Mereka tidak bisa. Tolonglah kami. Kami ingin merdeka. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka tentara Jepang tidak boleh merubah status politik Indonesia. Sejak semalam, tentara Jepang semata-mata merupakan alat sekutu. Baiklah, kami akan berjuang sendiri. Baik, benar. Kemudian mereka kembali ke rumah Laksamana Maida. Di sana sudah berkumpul Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, Sukarni, Trimurti, Sayuti Melik, Latif Hendraningrat, dan Esuk untuk merumuskan proklamasi. Sekarang kita mulai rapat. Saya bertugas menulis teks proklamasi. Baiklah, saya setuju untuk menyumbangkan pikiran. Saya mengusulkan untuk mengambil dari rumusan BPU PKI. Sebentar. Saya akan tulis. Silakan Anda mendikte saya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya juga memiliki beberapa usulan. Bagaimana jika tambahan pernyataan pengalihan kekuasaan? Oh, boleh. Silakan Anda bicara, lalu saya menulis. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ada usulan lagi? Bagaimana dengan analisa usulan? Saya tidak memiliki usulan lagi. Mungkin Bung Hatta ada usulan? Saya rasa sudah itu saja. Kalau begitu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika kau saja? Bagaimana jika atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baiklah. Sayuti, kau sebagai sekretaris, tolong kau ketik naskah proklamasi. Baik, Bu. Untuk pengibaran bendera, saya tunjuk Trimurti. Setujukah kau? Tidak, sebaiknya pengarahan bendera dilakukan oleh seorang prajurit, yaitu Latif dan Suku. Bagaimana, Latif dan Suhud? Apakah kalian bersedia? Siap. Menjelang pukul 10 pagi, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang.
Waktu sudah tiba. Kenapa pembacaan proklamasi tidak dilaksanakan? Hatta belum datang. Aku tidak bisa membacakan proklamasi tanpa didampingi oleh. Tapi Pak, orang-orang sudah menunggunya dari pagi. Aku tidak akan membacakan teks proklamasi tanpa didampingi oleh Hatta. Jika Mas Muadi tidak sabar menunggu, silahkan kau baca teks itu sendiri. Tapi Soekarno, maaf telah membuat kalian menunggu. Akhirnya kau datang juga, Hatta. Maaf saya terlambat dan membuat kalian menunggu. Tidak apa, Hatta. Kalau begitu, mari kita mulai pembacaan teks proklamasinya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 ketika mengibarkan bendera, kita kumandangkan lagu Indonesia Raya yang sudah saya ciptakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini dia kata sambutan dari Bapak Suwiryo selaku Wali Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan, saya hanya ingin sekedar menyampaikan rasa terima kasih kepada Bung Karno dan Bung Hatta yang sudah dengan susah payah sampai saat ini. Dan juga saya sampaikan rasa terima kasih kepada para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mempunyai rasa sangat antusias untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan, berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa lain dan bebas menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Indonesia bersatu.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh penjuru kota. Melalui kegiatan kantor Berita Damai pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Berita Damai yang bernama Syarifuddin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Kepala Bagian Radio, yaitu Waidan BP. Bapak, ini adalah salinan teks proklamasi yang telah dikumandangkan di kediaman Soekarno. Baiklah, saya akan meminta Martulis untuk segera menyiarkan berita proklamasi ini sesegera mungkin. Baiklah, terima kasih Pak. Izinkan saya mengundurkan diri. Terima kasih. Bus, segeralah kau siarkan berita proklamasi ini. Walaupun Jepang tidak mengizinkan berita proklamasi ini disiarkan. Baik Pak, saya akan menyiarkan berita ini. Berita tersiar langsung dari Jalan Pegangsaan Timur. Proklamasi sudah dilakukan oleh Indonesia. Kemerdekaan pun sudah diambil oleh mereka. Pembacaan teks proklamasi dilakukan Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Semua tokoh hadir saat itu. Pengibaran bendera Indonesia langsung dilakukan saat itu pula. Kita lanjutkan siaran ini dengan membuat kemacetan. Bawalah alat-alat yang dibutuhkan ke rumah sakit dan sebagian lagi kendaraan yang Siap Pak. Saya mulai dari pemasangan kabel dan tiang di ujung rumah Bu Waidan dan di jalan yang nomor 31. Gerakan radio sudah hampir selesai dirakit. Kita hanya akan menyetel kode panggilan saja. Saya akan menyambungkannya dengan yang mengantar agar dapat diikat pada kami. Kode panggilannya di 31 dan ini siap digunakan. Mari kita siarkan kembali proklamasi kemerdekaan yang sempat digagalkan. Selain melalui radio, berita proklamasi disebarkan melalui surat kabar yaitu Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya, serta selebaran yang disebar oleh utusan Soekarno di seluruh pulau. Saya akan menyebarkan pangkat ini di seluruh penjuru Aceh tanpa terkecuali. Dan saya akan mengirimkan seluruh koran ini ke daerah Sulawesi dan sekitarnya. Semua hal mengenai kemerdekaan akan saya sampaikan kepada seluruh rakyat Bali. Selebaran berita teks proklamasi kemerdekaan Indonesia akan saya sebarkan ke seluruh rakyat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sekitar umur 20 tahun, Raden Ajeng Kartini dinikahkan dengan seorang bupati. Atas izin suaminya, beliau mendirikan sekolah yang bernama Kartini. Beliau pun mengajar bersama dua sahabatnya, yakni Dewi Sartika dan Maria Walanda. Kita harus turut serta membela tanah air. Kita tidak akan dicap sebagai kaum lemah lagi. Saya akan meminta bantuan Martatiahu untuk menyusun taktik perang melawan para penjajah. Baiklah, saya akan memberikan kebebasan kepada kaum untuk bagaimana caranya agar kaum kita dapat mempertahankan atau memperjuangkan haknya. Selagi kau menemui mata, ada baiknya pelajaran dilanjutkan oleh Maria Walanda. Baiklah Kartini, saya akan menemui Marta terlebih dahulu. Saudari-saudariku sekalian, pembelajaran akan kita lanjutkan dalam bidang memasak dan membuat. Baik Raden Ayu.
Datanglah Maria Walanda memasuki ruang kelas dengan membawa alat-alat yang akan digunakan untuk menjahit sederhana. Tetapi, wanita dan laki-laki juga harus memiliki hak yang sama dalam memajukan bangsa ini. Sama seperti saya yang memperjuangkan wanita untuk memberi suara dalam pemilihan anggota-anggota pilihan. Sembari mengajarkan cara menjahit baju, Maria Walanda juga menceritakan beberapa pengalamannya dalam memperjuangkan hak-hak wanita dalam suatu organisasi. Wanita hanya bisa berdiam diri saja dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apa kalian sudah mengerti? Sudah, Ayu. Terima kasih. Christina Marta Tiahahu adalah seorang wanita Maluku. Usianya baru menginjak 17 tahun. Gadis berambut panjang ini dijuluki sebagai gadis pemberani. Menampingimu mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah yang berada di Pulau Saparua dan Pulau Nusa Laut. Apakah kau yakin anakku? Kau baru saja berumur 17 tahun dan kau masih bau kencur. Keputusan yang kau pilih ini sangat besar dan menyangkut nyawamu. Saya sudah yakin, Ayah. Raden Ayu Kartini telah memperjuangkan kaum wanita untuk turut serta membela tanah kelahirannya sendiri. Walaupun saya masih belia, tidak menghalangi niat saya untuk membela tanah kelahiran saya sendiri. Baiklah anakku, kau harus menanggung resiko yang akan kau hadapi. Baik, Ayah. Aku akan menanggung segala resiko terburuk yang akan aku hadapi. Baiklah anakku, ayah akan mengajakmu dalam peperangan. Cut Nyadin lahir di Aceh. Ayah dan suaminya adalah seorang pejuang kemerdekaan. Tuanku, Ada apa? bagaimana ini? Belanda sudah menyatakan perang pada kita. Dan mereka juga sudah menembakkan tembakan meriam di daratan Aceh. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku menebas satu persatu kepala mereka dengan rencong yang kupunya. Kendalikan dirimu Mutia, kita tidak boleh gegabah dengan hal seperti ini. Kita harus menyusun rencana untuk menyerang Belanda. Tenang, Mutia. Apa yang dikatakan tuanku itu benar. Kita harus menyusun rencana terlebih dahulu. Jangan sesekali gegabah mengambil langkah. Baiklah, maafkan saya, wahai Ketumar. Lalu, bagaimana rencanamu? Apa kita langsung saja menyergap mereka? Tidak, kita akan membuat rencana yang matang untuk menyerang mereka. Panggil prajurit, lalu umumkan bahwa kerajaan dalam posisi yang tertekan. Persiapkan alat-alat perang dan beritahu tabib untuk menyiapkan bahan-bahan obat. Kumpulkan semua anak-anak, wanita, dan orang dewasa untuk berkumpul di tempat yang lebih aman. Prajurit! Laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Ketumar. Cepat! Cut Nyadin beserta Teku Umar dan adiknya Cutnya Mutia menyusun taktik untuk melawan penjajahan di Aceh. Hai kaum Belanda! Aku, Cut Nyadin, putri dari Raja Tangkunan Tasetia. Aku bersumpah akan menjaga kerajaanku ini dan mengusirmu dari bumi Aceh.